Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan ini saya akan membahas sebuah topik penting dan sangat relevan dalam perkembangan sistem keuangan modern, yaitu optimalisasi infrastruktur dan industri perbankan syariah di era digital. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi, industri perbankan menghadapi perubahan fundamental dalam cara beroperasi, melayani nasabah dan menjaga keamanan transaksi. Masyarakat kini menuntut layanan yang lebih cepat, mudah, aman, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperkuat posisinya di tengah persaingan yang semakin ketat, baik dengan perbankan konvensional maupun dengan fintech yang semakin berkembang. Perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan digital, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses, produk, dan teknologi yang digunakan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, optimalisasi infrastruktur digital menjadi faktor kunci bagi keberhasilan transformasi perbankan syariah menuju sistem yang lebih modern, efisien, aman, dan berdaya saing tinggi. Melalui materi ini, kita akan membahas secara komprehensif mengenai pentingnya infrastruktur digital bagi bank syariah, komponen-komponen yang harus diperkuat, strategi optimalisasi, serta peluang dan tantangan yang muncul di era digital. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana perbankan syariah dapat berkembang dan berinovasi di tengah dinamika digitalisasi global. Dengan demikian, mari kita mulai pembahasan ini dengan seksama. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan global. Digitalisasi layanan atau otomatisasi proses dan kehadiran fintech membuat aktivitas perbankan kini semakin cepat, mudah, dan efisien. Dalam konteks ini, industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi agar tetap kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Perbankan syariah memiliki karakter khusus, yaitu menerapkan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usahanya seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan sistem bagi hasil. Hal ini mengharuskan setiap inovasi digital tetap menjaga kepatuhan syariah atau syariah compliance, sehingga digitalisasi tidak sekedar meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi. Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi perbankan syariah mengingat tren perilaku masyarakat Indonesia yang semakin mengarah pada layanan mobile banking, QRIS, BVAS, dan transaksi tanpa tatap muka. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, bank syariah harus mengoptimalkan infrastruktur digital yang meliputi sistem inti perbankan, sistem pembayaran, keamanan siber, dan analisis serta integrasi layanan dengan fintech syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah sangat penting dilakukan untuk melihat bagaimana bank syariah dapat memperkuat daya saing, meningkatkan pelayanan, serta memperluas inklusi keuangan syariah secara nasional. Sejarah perkembangan infrastruktur perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia memiliki perjalanan panjang dari sistem manual hingga era digital modern. Berikut sejarah perkembangannya. 1. Periode awal perbankan syariah yaitu pada tahun 1992 sampai tahun 2000. Tahun 1992 lahir Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahap ini, infrastruktur masih bersifat manual dan terbatas,
sistem informasi perbankan belum terintegrasi, layanan digital belum tersedia, dan fokus utamanya adalah sosialisasi konsep perbankan syariah ke masyarakat. B. Periode regulasi dan penguatan kelembagaan, yaitu pada tahun 2000 sampai 2008. Bank Indonesia mulai memperkenalkan sistem pendukung operasional perbankan syariah. Layanan ATM bersama mulai dapat diakses oleh beberapa bank syariah. Infrastruktur pembayaran syariah mulai dikembangkan meski masih sederhana. Nah, tahun 2008 terbit Undang-Undang Nomor 21/2008 tentang perbankan syariah menjadi tonggak legalitas industri. Tahap ini merupakan fondasi awal bagi digitalisasi bank syariah. C. Periode integrasi teknologi dan layanan digital pada tahun 2008 sampai 2016. Bank syariah mulai menggunakan core banking, sistem yang lebih modern. Muncul layanan mobil banking syariah, internet banking syariah, dan kartu debit syariah. Sistem pembayaran mulai terhubung dengan jaringan nasional seperti ATM bersama dan Prima. Digitalisasi masih terbatas pada layanan transaksi sederhana. D. Digital banking dan fintech syariah pada tahun 2016 sampai 2020. Masyarakat mulai beralih ke transaksi digital. Fintech syariah mulai berkembang atau crowdfunding syariah, P2P lending syariah. Bank Indonesia meluncurkan gerakan nasional non-tunai atau GNNT. Produk seperti mobil banking syariah, e-wallet syariah, dan virtual akun syariah mulai berkembang pesat. Infrastruktur teknologi mulai menjadi kebutuhan wajib. E. Periode akselerasi digital dan integrasi nasional. Dari tahun 2020 sampai sekarang, pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi bank syariah Indonesia. Lahir tahun 2021 mendorong penguatan infrastruktur nasional. BI meluncurkan BIFAS untuk transfer cepat dan murah, QRIS syariah, dan penguatan blueprint sistem pembayaran Indonesia atau BSPI 2025. Bank syariah mulai menerapkan cloud teknologi, open banking, dan integrasi API, artificial intelligence atau AI, dan sistem keamanan siber yang lebih kuat. Era ini menandai transformasi besar industri perbankan syariah menuju bank digital yang efisien, modern, dan tetap berlandaskan syariah. 2. Pentingnya infrastruktur digital bagi perbankan syariah. Infrastruktur digital berperan penting untuk meningkatkan aksesibilitas layanan syariah secara cepat dan mudah, menurunkan biaya operasional melalui efisiensi proses, meningkatkan keamanan transaksi syariah berbasis teknologi, dan memperluas inklusi keuangan syariah ke masyarakat yang belum terjangkau, meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah, memperkuat daya saing bank syariah di tengah kompetisi digital. Tanpa infrastruktur yang kuat, bank syariah akan tertinggal dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen yang kini serba mobile first. 3. Komponen infrastruktur digital yang wajib dioptimalkan. 1. Digital core banking system. Sistem inti perbankan berbasis digital diperlukan untuk mempercepat pemrosesan transaksi syariah, memastikan kepatuhan terhadap akad, mempersingkat waktu layanan, dan meningkatkan kualitas data dan pengelolaan risiko. Bank syariah perlu mengupgrade core banking
menuju teknologi cloud-based dan API-ready. B. Infrastruktur pembayaran digital itu termasuk QRIS Syariah, BVAS Syariah, Mobile Banking Syariah, dan e-wallet berbasis syariah, dan virtual akun syariah. Infrastruktur ini memungkinkan transaksi cepat, aman, real-time, dan sesuai dengan prinsip syariah. C. Integrasi dengan fintech syariah atau open banking dan API. Infrastruktur harus memungkinkan kolaborasi dengan P2P lending syariah, crowdfunding syariah, pembiayaan UMKM syariah, dan platform investasi syariah. Open banking meningkatkan jangkauan layanan bank syariah melalui kemitraan digital. D. Keamanan cyber atau cyber security. Karena transaksi semakin digital, bank syariah wajib mengoptimalkan 1. Enkripsi data, 2. Mulai faktor authentication, 3. Anti-fraud system, 4. Monitoring risiko cyber, 5. Disaster recovery system. Keamanan transaksi syariah merupakan bagian dari prinsip amanah dan keadilan. E. Infrastruktur data dan artificial intelligence atau AI. Bank syariah perlu memanfaatkan big data analysis, machine learning, credit scoring digital, risk management, dan risk management AI. Ini membantu mempercepat analisis kelayakan pembiayaan serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. F. Digital branch atau kantor cabang masa depan. Optimalisasi kantor cabang yaitu meliputi layanan self-service, e-form, dan e-dokumen, video banking, customer onboarding digital. Mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pengalaman pengguna. 4. Strategi optimalisasi infrastruktur digital di perbankan syariah. 1. Penguatan roadmap digital banking syariah. Bank syariah harus menyusun peta jalan digital. 1. Fokus pada seamless experience, integrasi produk sesuai akad, pengembangan super app syariah. 2. Kolaborasi dengan fintech dan startup syariah. Sinergi ini memberikan akses teknologi lebih cepat, ekspansi pasar, inovasi akad pembiayaan digital, dan efisiensi biaya pengembangan sistem. 3. Pengembangan SDM teknologi syariah. SDM perlu ditingkatkan dalam digitalisasi literasi, teknologi finansial syariah, data science, cyber security, dan pemasaran digital. Penyesuaian regulasi dan standarisasi teknologi syariah. Bank Indonesia dan OJK perlu memperkuat standar keamanan regulasi open banking, standar kepatuhan syariah dalam produk digital, dan interoperabilitas sistem pembayaran. 5. Digitalisasi dan otomatisasi proses internal yaitu meliputi 1. Digital workflow,
Robotics Process Automation atau RPA, dan e-approval dan e-kontrak syariah, mengurangi beban manual dan meningkatkan akurasi. 5. Peluang bagi perbankan syariah di era digital. Inklusi keuangan syariah meningkat akses digital di daerah terpencil. UMKM syariah sangat terbantu melalui pembiayaan digital. Pertumbuhan pasar milenial dan Gen Z yang lebih suka layanan digital dan kolaborasi vintage membuka inovasi produk baru. Efisiensi biaya operasional dan margin keuntungan lebih baik. Ekspansi global karena layanan digital tidak terbatas wilayah. 6. Tantangan optimalisasi infrastruktur digital. Keterbatasan investasi teknologi yang cukup besar, kurangnya SDM teknologi yang memahami fikih muamalah, asimetri infrastruktur internet di beberapa daerah, dan ancaman seorang cyber dan pencurian data, kurangnya standar teknologi syariah yang seragam, dan literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah. Optimalisasi infrastruktur digital merupakan kebutuhan mendesak bagi industri perbankan syariah agar mampu bersaing dan berkembang di era digital dengan memperkuat sistem inti, keamanan cyber, layanan pembayaran digital, integrasi dengan vintage, serta peningkatan SDM. Bank syariah dapat mencapai efisiensi, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan seperti kesiapan regulasi, investasi teknologi, dan risiko keamanan harus terus diatasi melalui kolaborasi antara BI, OJK, DSN, MUI, dan industri perbankan syariah. Transformasi digital bukan hanya pilihan, tetapi merupakan kunci masa depan industri perbankan syariah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital telah kita selesaikan. Dari paparan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa perkembangan teknologi bukan sekedar tren, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam mendorong efektivitas, efisien, dan serta daya industri perbankan syariah di Indonesia. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menciptakan inovasi produk secara sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, proses optimalisasi ini juga harus diimbangi dengan penguatan dengan kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan siber yang kuat, penguatan SDM, kesesuaian syariah, serta dukungan regulasi yang tepat. Bank syariah memiliki tanggung jawab ganda, tidak hanya menjamin layanan yang cepat dan efisien, tapi juga memastikan bahwa seluruh proses digital tetap memegang teguh nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, kerjasama antara regulator seperti Bank Indonesia dan OJK, lembaga keuangan syariah, pelaku industri teknologi, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi ini. Harapannya, dengan penguatan infrastruktur digital, industri perbankan syariah di Indonesia dapat semakin kompetitif, dipercaya masyarakat, dan menjadi pilar penting dalam mendukung inklusi keuangan nasional. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya transformasi digital dalam perbankan syariah, serta mendorong kita semua untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, baik, itulah tadi pembahasan materi yang saya bawakan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.